Baik, shalom. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan tema keluarga yang bergaul dengan Allah, di mana kita diajak untuk merenungkan pentingnya peran keluarga dalam kehidupan iman Kristen. Dan kenapa, saudara-saudara? Karena keluarga ini merupakan pusat dan juga merupakan basis utama pelayanan gereja, di mana iman Kristen itu mulai diajarkan, dibentuk, dan diterapkan. Ternyata hari-hari ini, saudara-saudara, keluarga-keluarga Kristen ini berhadapan dengan banyak tantangan, persoalan, ya. Kehidupan orang-orang Kristen ini dirongrong dengan berbagai pergumulan, baik itu sakit penyakit, baik itu ekonomi, baik itu etika moral yang sudah rusak benar-benar, lalu juga dengan tantangan pengajaran yang begitu kompleks hari-hari ini. Nah, karena itu saudara-saudara, untuk menghadapi semua problem ini, tantangan ini, hanya satu cara yang harus dibuat. Ini seperti tema kita, keluarga yang hidup bergaul dengan Allah. Supaya bisa mengatasi, supaya bisa berhadapan, supaya bisa kuat di tengah badai, tidak ada cara lain selain keluarga kita dibawa hidup di dalam Tuhan. Keluarga kita diajak untuk makin dekat kepada Tuhan, makin erat di dalam Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Ya. Apakah kita sudah mengajak keluarga-keluarga kita untuk makin dekat kepada Tuhan? Kalau tanya bilang kita rindu diberkati, saya percaya semua orang Kristen pasti rindu diberkati. Amin kok? Bukan hanya kita pribadi, kita mau kita pun keluarga yang diberkati. Tetapi untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, tidak ada cara lain selain taat. Tidak ada cara lain selain setia. Dan keluarga yang diberkati dimulai dengan keluarga yang taat, saudara-saudara, harus datang dari seorang pemimpin keluarga yang setia. Kalau pemimpin keluarga bapak tidak setia, berbahaya, saudara. Itu perahu, itu batra, sementara engkau bawa kepada kehancuran. Nah, melalui bacaan ini, saudara-saudara, kita menemukan, saudara-saudara, bahwa Nuh ini dia bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Bergaul erat dengan Tuhan. Ini berbanding terbalik kalau kita baca di ayat 5, ayat 1 sampai 7, ayat 12 sampai 13, ya, di mana ketika Allah melakukan pengawasan, pendidikan, dia melihat dunia ini rusak semua, saudara-saudara. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Dan segala kecenderungan mencari kepentingan hatinya sendiri untuk selalu buat jahat. Dunia sudah rusak, ayat 5 sampai ayat ke-7, saudara-saudara. Sampai 2 kali di situ dikatakan ayat 6, Tuhan menyesal. Tuhan menyesal. Ayat yang ke-7 bagian terakhir dibilang, sebab aku menyesal telah menjadikan mereka. Bapak Mama ketika potong dalam hubungan relasi suami istri atau keluarga, satu saat tiba-tiba ada kejadian. Istri menangis, lalu istri lebih menyesal nikah dulu. Suami mungkin sakit hati lalu menyesal nikah dulu. Orang tua mungkin berpikir lalu menyesal, beta menyesal melahirkan anak durhaka ke engkau. Ini yang omong Tuhan, saudara. Berarti betapa rusaknya itu dunia waktu itu. Sampai Tuhan menyesal. Aku menyesal telah menjadikan mereka. Kejahatan moral itu merusak semua karya baik Allah. Karena hakikatnya manusia diciptakan menjadi rekan sekerja. Tapi karena apa? Karena ketidaktaatan, karena pemberontakan itu. Dunia bukan bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan dunia kembali. Bergaul dengan kejahatan. Dan sampai Tuhan bilang menyesal. Lalu dia memutuskan untuk menghapuskan ini dunia dengan air bah. Ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Ya. Kalau sampai semuanya menyesal. Itu berarti sudah satu kejahatan yang itu sudah melampaui batas. Dan sudah tidak ada cara lain selain hancurkan. Ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam, saudara-saudara. Dalam kegusaran hati Tuhan, dalam penyesalan Tuhan menciptakan manusia, ada sesuatu yang spesial, saudara.
Ternyata Tuhan melihat seseorang yang begitu baik dalam pandangannya. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kemurahan Tuhan. Ya. Dia mendapat kemurahan Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Itu yang pertama. Tidak bercela di antara orang-orang sesamanya dan hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, kalau bergaul erat dengan Allah, itu kalau gambaran sekarang itu hidup di dalam Tuhan benar-benar. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, ibadah dan seterusnya, melakukan kasih, mengampuni, berbuat kebaikan, berdiakonia dan seterusnya dalam pergaulan dengan Allah. Karena ibadah ini bukan hanya sebuah liturgi biasa seperti ini. Ibadah yang sejati keseluruhan hidup kita. Nah, orang yang bergaul dengan Allah itu dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan sekeliling, saudara-saudara. Karena dia bergaul dengan Allah, dia dikatakan benar, tidak bercela, dia tidak ikut arus dengan kehidupan dunia yang ada di sekitarnya, saudara-saudara. Dia taat kepada perintah Tuhan. Di dalam kehidupan yang taat kepada Tuhan, saudara-saudara, Nuh mendapat perkenanan Allah untuk mendengar apa yang akan terjadi. Sebuah rahasia besar yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Itu kuncinya apa? Karena taat. Karena setia. Dan dia sungguh-sungguh lakukan itu semua, saudara-saudara. Dia tidak ikut arus dunia ini. Dia taat kepada perintah Tuhan. Ya. Ayat 14, Tuhan mulai bilang di Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofi. Dan seterusnya. Dia begitu taat kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi dia, saudara-saudara. Dia dengar habis apa yang Tuhan katakan kepada dia meskipun ada sejumlah pertanyaan. Ayat 22 bilang, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, Tuhan omong apa bikin itu. Bukan Tuhan omong lain waktu bikin lain. Ketaatan Nuh itu membawa berkat Tuhan menghampiri keluarga. Bukan cuma diberkati, tetapi diselamatkan, saudara. Karena dia punya ketaatan, dia mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan melestarikan di perjanjian dengan Nuh, saudara-saudara. Ya. Kalau kita baca ketika ayat 17, sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meniputi bumi, juga untuk memusnahkan segala makhluk hidup, tetapi aku akan membuat perjanjian denganmu. Kasih karunia, dia mendapat perjanjian dengan Tuhan. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu. Tidak sampai situ. Istri anak-anakmu. Ketaatan satu orang itu membias dalam keluarga. Menimbulkan keluarga yang taat setia. Lalu membuat keluarga itu diberkati dan diselamatkan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita mau alami seperti Nuh, bikin begitu. Dan supaya itu terjadi, potong harus jadi contoh. Kalau mau kita pun keluarga berubah jadi contoh. Ya, bukan hanya ketaatan rutinitas kita, ibadah dan seterusnya tanpa perubahan moral kita, kata-kata kita dan seterusnya. Ya, jadi bukan cuma bapak saja yang selamat, tetapi keluarganya. Ya, perhatikan itu hal-hal baik-baik, saudara-saudara. Keluarga itu diberkati, mendapat penyataan Allah ketika pemimpin keluarga itu taat. Ya. Tentang masa depan keluarga kita, oh ternyata Tuhan sudah kasih saya tanda. Ya. Tuhan sudah kasih saya solusi. Nah, ini kalau kehidupan lu begitu ideal, kita kalau bandingkan dengan keluarga-keluarga lain, saudara-saudara. Contohnya Adam, keluarga pertama. Karena dosa ketidaktaatan, dengan dosa-dosa keinginan yang lain untuk sama dengan Tuhan. Adam bukan bawa dia keluarga datang dekat dengan Tuhan. Lari jauh dari Tuhan. Menghindar dari Tuhan, saudara. Dibawa di istri sembunyi. Menghindari pertemuan-pertemuan rutin dengan Tuhan. Tuhan punya pertemuan rutin. Adam bawa lari di istri sembunyi. Dan banyak Adam-Adam zaman ini, saudara. Bawa lari di istri sembunyi. Dari pertemuan-pertemuan rutin dengan Tuhan. Gara-gara pesta, gara-gara pekerjaan, gara-gara persoalan-persoalan dunia. Ibrani pasal 10 ayat 25 kan jelas di situ. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Padahal Tuhan datang untuk bertemu, saudara. Hari ini Tuhan dah hadir di sini. Mungkin kalau hitung sebentar data sekretariat bilang 163 orang. Ya, 163 orang. Tetapi sesungguhnya bukan 163.
164 karena ada Tuhan di sini. Amin. Tuhan datang mau ketemu dengan kita. Tapi kenapa kita lari? Jangan sampai kita bawa kita pun keluarga menjauh dari Tuhan, saudara. Jangan sampai kita yang buat kita pun keluarga jauh dari Tuhan. Dengan perilaku-perilaku yang jahat seperti dalam gambaran bacaan ini. Atau contoh Imam Eli. Ini tugas seorang imam bukan hanya di gereja, ke saya bukan hanya di gereja, sampai dalam rumah tangga. Dia tidak tegur di anak-anak, buat kejahatan, ambil makanan dari bait Allah, tidur dengan perempuan dong sembarang. Karena apa? Karena terlalu sayang di anak dan mendatangkan hukuman. Bukan hanya untuk di anak dong dia juga. Jabatan keimamatan putus dia. Dosa ketidaktaatan risiko besar, saudara. Ini harus kita belajar dari kisah-kisah ini, saudara-saudara. Jangan terlalu sayang anak keluarga lebih daripada Allah. Imam Eli itu menjadi bukti. Bukan karena dia imam, bukan karena dia pendeta atau penatua diaken pengajar. Lolos, tidak, saudara. Tugas mendidik anak ini penting. Nanti baca saya itu ulangan 6 itu papa mama saudara. Didikan itu penting. Jadi saudara-saudara, meskipun murka Allah itu menyala-nyala mau membinasakan dunia ini, saudara-saudara, tapi Allah jatuh hati kepada Nuh dan keluarganya. Bukan karena dong hebat apa-apa, karena dong taat, dong setia. Saudara, ya. Dorang benar-benar menjaga kekudusan kehidupan keluarga mereka di hadapan Tuhan. Ya, kalau keluarga yang hidup benar, bukan hanya ada mendatangkan berkat, tetapi membawa keselamatan Allah dalam hidup kita. Lalu hidup kita Tuhan pakai jadi kesaksian. Kehidupan keluarga masa kini ini penuh dengan problematika yang begitu beragam, ya saudara-saudara. Masing-masing keluarga dan dia pun persoalan. Ya. Ada yang masalah ekonomi. Ada yang masalah relasi orang tua dan anak, suami dan istri. Ancaman perceraian, KDRT, perselingkuhan. Ada juga yang keluarga yang tiap hari berhadapan dengan suami yang kerja mabok terus. Berhadapan dengan suami yang hari-hari hanya kerja judi terus. Ada begitu banyak problem dalam hidup saya dan saudara sebagai keluarga-keluarga Kristen masa kini. Tapi kita belajar dari Nuh nih, saudara-saudara. Nuh dan dia keluarga taat dan setia. Arus dunia begitu luar biasa, tetapi mereka tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak berpaling ke kiri, tidak berpaling ke kanan. Ya. Jadi kalau keluarga yang mau berkati Tuhan, kita harus mau bergaul dengan Tuhan dalam segala totalitas ketaatan kita. Tidak bisa ditawar itu, saudara. Ya. Berani tolak dosa. Jangan terpengaruh, saudara. Karena hanya selama satu keluarga, kalau cuma satu keluarga, kalau bisa keluarga kita yang selamat. Amin kok. Kalaupun ada telepon, mari sini doa Bapak. Kenapa? Mari sini ada minum gratis nih. Biasa lu tambah-tambah, masa sekarang jangan. Jangan mau pi, biar gratis jangan pi. Apapun itu, tidak ada tawar-menawar dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya. Banyak orang menggadaikan dia punya ketaatan kepada Tuhan dengan itu. Dia lebih taat kepada hal-hal dunia. Ya. Perasaan Pak Pendeta, perasaan dengan siapa? Perasaan dengan tetangga, perasaan dengan itu tuan pesta, perasaan dengan kepala kantor, perasaan takut ini, takut itu. Lu sampai perasaan dengan Tuhan, lu tidak takut Tuhan. Tuhan kasih kotong napas tiap menit ini. Perasaan sedikit dengan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit perasaan dengan orang-orang lain. Takut sedikit dengan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit takut dengan manusia saja. Potong pun ketakutan perasaan dengan dunia ini lebih tinggi dari perasaan dengan Tuhan. Beta semua angka mau perasaan Pak. Menghargai saya. Ketaatan ini tidak bisa ditawar-menawar saudara-saudara. Ya. Seperti Nuh dan keluarganya. Dorang kemudian menjadi keluarga yang saling mengasihi. Belajar terus mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi keluarga seperti Nuh itu. Karena dalam ketaatan, kesetiaan, Tuhan menegakkan kembali perjanjiannya dengan keluarga mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman dan ketaatan Nuh itu mengundang berkat Tuhan masuk ke dalam keluarga mereka. Bukan cuma itu,
tetapi mereka juga mengalami keselamatan Tuhan. Bukan cuma itu, segala rahasia ilahi Tuhan buka bagi mereka. Itu konsekuensi dari orang yang hidup takut kepada Tuhan. Karena itu marilah kita sambil menghayati keteladanan keluarga Nuh ini, kita mengajak keluarga kita, saudara-saudara, untuk terus bergaul dengan Tuhan. Kita mesti percaya bahwa rencana alam atau menetapkan keluarga sebagai lembaga pertama di dunia ini menjadi rekan sekerjaan. Kalaupun hari ini kita bergumul dengan problem-problem, dengan masalah-masalah, dengan persoalan-persoalan, kenakalan remaja, dengan kejahatan-kejahatan suami istri dan seterusnya, kita bergumul dengan itu. Percaya satu hal, saudara, Tuhan Yesus dalam pekerjaan hendak memulihkan keluarga saya dan saudara. Tinggal bagaimana sekarang kita selalu bawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kita, sambil kita mengingat satu bacaan firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa karena iman setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Tuhan memberkati saya dan saudara dengan firman-Nya. Amin.